Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasyayarallahu 'amalakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk uswah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Arti dari ayat yang sudah dibacakan tadi, Quran Surat At-Taubah ayat 105, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini di hari kelima bulan suci Ramadan, saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang Ramadan dan etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, pahalanya dan waktu-waktunya dan ampunan, sehingga selalu dijadikan momen yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hampir tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali hanya untuk memperbanyak ibadah dalam sehari-hari Ramadan. Bahkan tidak sedikit orang yang menyedikitkan tidur pada malam hari hanya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh hikmah dan syahdu. Demikianlah mereka yang melihat dan menjadikan Ramadan sebagai medan untuk meningkatkan kualitas diri dan ibadah kepada Allah. Sehingga kehadiran Ramadan memberikan dampak positif kepada mereka dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah. Namun, bagi sebagian yang lain tidak demikian. Mereka tidak merasa gembira dengan datangnya Ramadan. Karena Ramadan menghalangi mereka untuk sarapan pagi, makan dan minum sesuka hati, dan lain sebagainya. Bahkan, tidak sedikit pula yang menjadikan Ramadan itu sebagai dalih untuk tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan pada saat di luar Ramadan. Sehingga terkadang menjadikan Ramadan sebagai alasan dan dalih untuk kepentingan tertentu yang sifatnya negatif. Misalnya, untuk tidak bekerja tepat waktu, lemah, tidak bersemangat dalam bekerja, semangat belajar menurun, dan sebagainya. Itu dijadikan alasan karena sedang berpuasa. Hal ini mencitrakan Islam sebagai suatu agama yang memerintahkan umatnya untuk bermalas-malasan pada saat bulan Ramadan. Dengan kata lain, terjadi fenomena penurunan etos kerja di dalam segala dimensi kehidupan. Fenomena seperti ini menjadi sebuah pemandangan kita keseharian pada bulan Ramadan. Jika demikian, apakah sebenarnya puasa menjadikan penurunan etos kerja? Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, apabila kita lihat sejarah Rasulullah dan para sahabatnya, pada peristiwa Perang Badar itu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Padahal jumlah umat Islam dibandingkan kafir Quraisy sangat tidak seimbang antara 300 orang
melawan hampir 1.000 orang kafir Quraisy. Belum lagi dengan kondisi padang pasir yang begitu panasnya, paling tidak mengeringkan dahaga dan menguras tenaga. Tetapi umat Islam dapat memenangkan peperangan itu dengan gemilang. Ironisnya bahwa kondisi umat Islam pada waktu itu sedang melaksanakan puasa Ramadan. Secara rasional, kita akan berpikir bahwa puasa akan dapat melemahkan fisik dan menguras tenaga. Namun, karena spirit atau semangat yang membara dan panggilan iman untuk berjihad, sehingga puasa yang dilaksanakan menjadi sebuah pendorong yang kuat dalam berperang untuk mencapai kemenangan. Bercermin dari sejarah di atas, ternyata puasa bukanlah menjadi suatu alasan bagi umat Islam untuk mengurangi etos kerjanya dibanding dengan hari-hari biasa di luar Ramadan. Oleh sebab itu, umat Islam harus dapat menyadari bahwa puasa sebagai suatu peluang yang berharga diberikan Allah untuk melihat siapa yang akan keluar menjadi pemenang setelah selesai Ramadan, sekaligus dapat eksis bertahan dalam iman. Jadi bukan memahaminya sebagai suatu perintah yang memberatkan, apalagi menyusahkan umat manusia. Apabila kita lihat lebih jauh bahwa persoalan adanya kecenderungan melemahnya etos kerja umat Islam pada bulan Ramadan itu disebabkan karena faktor iman dan tingkat kesungguhan dalam beribadah kepada Allah. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, memang beribadah pada bulan Ramadan sangat dianjurkan sampai pada malam harinya. Namun tidak dengan alasan itu pula melemah pada bidang etos kerja kita sehari-hari. Padahal yang diinginkan dari semakin banyaknya latihan ibadah di bulan Ramadan itu sebagai spirit dan motivasi untuk lebih giat dan serius dalam aktivitas yang lainnya. Selain itu, pada hakikatnya Ramadan merupakan bulan yang mendidik umat Islam agar menjadi manusia yang produktif dan punya semangat kerja yang tinggi. Apabila kita lihat hasil karya para ulama terdahulu, itu banyak di antara mereka yang menghasilkan karya-karya berupa kitab-kitab dalam berbagai bidang keilmuan, misalnya ada tafsir, fikih, tauhid, dan lain sebagainya. Itu diselesaikan pada bulan Ramadan. Padahal setiap satu disiplin ilmu karangan mereka itu mencapai puluhan jilid atau volume buku. Dengan kata lain, ada sebuah spirit yang mendorong para ulama untuk menyelesaikan karya-karya yang monumental pada bulan Ramadan. Bahkan hasil yang mereka dapatkan sangat luar biasa bagusnya, ya, dan sangat hebat ya apabila kita bandingkan dengan hasil-hasil karya modern belakangan ini. Oleh karena itu, tidak sedikit kita mengetahui di antara para ulama klasik melakukan puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Jadi, tradisi puasa yang disyariatkan bagi umat Islam adalah spirit yang kuat dalam meningkatkan etos kerja. Sebab tingkat konsentrasi dan kesungguhan akan lebih bertambah, terlebih keberkahan yang diberikan Allah. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, dengan demikian umat Islam harus dapat memahami Ramadan sebagai upaya untuk menjadikan kita sebagai orang yang profesional dan disiplin dalam berbagai bidang yang sedang kita geluti. Karena fenomena di tengah-tengah masyarakat cenderung Ramadan itu menjadi alasan dan dalih untuk tidak menjadi orang yang produktif dan kreatif. Kata penutup bahwa Ramadan dijadikan Allah bagi umat Islam adalah sebagai ladang untuk beramal soleh. Maka umat Islam ya kita harus mampu ya memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin agar kiranya dapat keluar menjadi orang yang muttaqin. Tetapi
menjadi suatu hal yang keliru jika etos kerja keseharian berkurang atau menurun dibanding dengan hari-hari di luar Ramadan. Maka pada Ramadan ini diharapkan kita bisa meningkatkan dan bersemangat dan praktekkan beribadah semakin tinggi dengan tanpa mengurangi tingkat etos kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.